Selamat pagi anak-anak ibu guru, salam sehat dan salam jumpa kembali dalam pembelajaran tematik hari ini. Nah anak ibu guru, bagaimana kabarnya? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah anak-anak ibu guru, kemarin kita sudah selesai mengadakan PTS atau penilaian tengah semester. Nah anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar seperti biasa. Nah, hari ini kita masuk ke tema yang ketujuh, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, anak-anak ibu, kamu siapkan buku Bupena 1D dan juga buku tema yang ketujuh. Oke, ini adalah buku yang harus kamu siapkan untuk pembelajaran kita. Jadi mulai hari ini kita pakai Bupena 1D dan buku tema yang ketujuh ya nak. Nah hari ini kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Nah coba kita perhatikan. Nah, di sini ada Nina dan Deli bermain di taman bermain. Mereka naik sepeda berkeliling taman. Nah, di taman ini ada di sini yang merupakan benda hidup dan benda tak hidup. Coba kamu perhatikan, apa-apa saja sih benda hidup itu? Apa-apa saja sih benda tak hidup itu? Nah, di taman ini ada yang termasuk benda hidup dan tak hidup. Kamu perhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, anak-anak ibu guru, di pembelajaran pertama ini kita membahas tentang membedakan panjang dan pendek bunyi. Kemudian, mengenal benda hidup dan benda tak hidup, dan mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, kita coba perhatikan video kita dengan baik ya. Nah, anak-anak ibu, coba kita ikuti dulu lagu Topi Saya Bundar ya. Kita perhatikan teksnya dan kita ikuti lagunya, oke? Nah, anak-anak ibu guru, sambil kita perhatikan buku tema 7 kita halaman 7 ya. Nah, di situ ada teks lagu Topi Saya Bundar. Nah, setiap lagu memiliki ketukan yang berbeda. Kita dapat menghitung panjang pendek bunyi berdasarkan ketukan. Nah, coba kamu perhatikan buku paketmu halaman 3. Di situ ada tanda garis pendek, maka ketukannya pendek. Dan ada tanda garis panjang, maka ketukannya panjang. Oke, seperti itu ya nak. Nah, untuk selanjutnya yaitu bunyi sila keempat Pancasila.
Nah, anak-anak ibu guru, tentu kamu masih ingat kan bunyi sila pertama sampai kelima. Nah, hari ini kita belajar mengenai bunyi dan lambang sila keempat Pancasila. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah lambang Garuda. Nah, lambang Garuda termasuk benda tak hidup. Coba perhatikan perisai pada burung Garuda. Terdapat lambang sila-sila Pancasila, misalnya lambang sila keempat. Nah, lambang sila keempat adalah kepala banteng. Nah, kita sudah belajar mengenai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, anak-anak ibu masih ingat kan kalau lambang sila pertama adalah bintang, yang kedua rantai, yang ketiga pohon beringin, dan yang keempat kepala banteng. Nah, anak-anak ibu guru, bunyi sila keempat. Nah, bunyi sila keempat kita baca sama-sama ya. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak ibu guru, coba kamu ucapkan berkali-kali di rumah. Kamu ucapkan dengan percaya diri dan suara yang lantang. Nah, ibu harap kamu dapat menghafalnya atau mengingatnya. Oke, anak-anak ibu guru. Nah, anak-anak ibu, banteng merupakan benda hidup. Nah, banteng adalah hewan yang suka berkelompok dan merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, apa makna kepala banteng atau makna simbol sila keempat? Yaitu bahwa rakyat Indonesia suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Nah, bermusyawarah maksudnya di sini pembahasan bersama untuk mencapai keputusan terhadap suatu masalah demi kepentingan bersama. Ya. Nah, contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, misalnya di sekolah, bermusyawarah saat memilih ketua kelompok atau memilih ketua kelas. Kemudian menghargai pendapat teman. Nah, misalnya di kelas, kalau ada teman yang berbicara, kita mendengarkan. Jika kita sudah mendengarkan teman kita berbicara, maka kita juga sudah menghargai dia. Ya. Kemudian menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah. Nah, berikutnya contoh sikap sesuai sila keempat yang ada di rumah. Misalnya, musyawarah menentukan tempat rekreasi keluarga. Nah, misalnya kalau kita mau berekreasi atau jalan-jalan, dimusyawarahkan dulu mau kemana. Apakah mau jalan-jalannya mau ke mall, mau ke pantai, atau mau ke kebun binatang gitu ya. Nah, kemudian mendengarkan pendapat kakak atau adik. Nah, jadi kita harus mendengarkan pendapat kakak kita atau adik kita ya. Nah, selanjutnya musyawarah pembagian tugas di rumah. Misalnya tugas kakak untuk mencuci piring, tugas adik melap meja, seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, untuk selanjutnya tugas pertama kamu yaitu dari Bu Pena 1 di halaman 8, nomor 1 sampai 3. Kamu kerjakan di catatan tematik ya. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Untuk materi kita selanjutnya yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Di sekitar kita tentunya banyak benda ya. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Nah, benda hidup disebut juga makhluk hidup. Makhluk hidup berbeda dengan makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup atau benda tak hidup disebut juga benda mati. Contoh benda hidup yang ada di sekitar kita, manusia. Nah, manusia adalah kita sendiri. Kemudian hewan, misalnya kelinci
ayam, burung, kucing, atau masih banyak ya hewan yang lainnya. Yang ketiga adalah tumbuhan. Jadi, tumbuhan merupakan contoh benda hidup. Nah, benda hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu benda tak hidup apa-apa saja? Sepeda, meja, mainan, mobil, rumah, buku, batu, pensil. Nah, itu adalah benda-benda tak hidup ya. Banyak benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Nah, bagaimana ciri-ciri benda hidup itu? Ciri-ciri benda hidup yang pertama itu dapat bergerak sendiri. Jadi benda hidup dapat bergerak sendiri ya. Kemudian bernafas. Kemudian memerlukan makan dan minum. Nah, selanjutnya mengalami pertumbuhan. Selanjutnya berkembang biak. Lalu ciri-ciri benda tak hidup apa saja? Nah, tidak dapat bergerak sendiri, tidak memerlukan makanan atau minuman, kemudian tidak dapat tumbuh atau tidak dapat berkembang biak. Ya. Nah, anak-anak ibu guru, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Di sini ada tugas kamu ya. Ini tugas kedua. Ibu harap kamu dapat mengerti materi kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan terima kasih.